Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya percaya pagi hari ini kita boleh bangun dengan keadaan yang baik. Puji Tuhan, biar kita pagi hari ini sama-sama membangun mezbah syukur pagi hari ini. Biar Tuhan boleh bersemayam atas pujian penyembahan kita. Dan saat hari ini, pagi ini, kita mau minta tuntunan Tuhan untuk menuntun aktivitas kita di pagi hari ini sebelum kita mengawali kegiatan kita pagi hari ini. Kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat sepanjang malam hari ini, sehingga kami pagi hari ini boleh bangun dengan kondisi yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan masih memberikan nafas hidup kepada kami. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami tetap percaya bahwa perlindungan Tuhan sempurna, penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Rencana-rencananya Tuhan luar biasa atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami ingin menaikkan pujian, ucapan syukur kami. Kami mau membangun mezbah syukur pagi hari ini. Biar Engkau bersemayam, biar Engkau bertahta atas pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih. Kami mengagumi Engkau, kami mau sanjung Engkau Tuhan, kami mau menyembah Allah kami yang hidup, yang di dalamnya ada keselamatan, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu Tuhan duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kau ku agumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Kami mengagumi Engkau, perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu dahsyat Tuhan. Kasih-Mu yang sejati, yang memampukan kami untuk mengasihi Engkau Yesus. Tak ada kasih selain kasih-Mu, seperti kasih-Mu, kasih yang sempurna, kasih yang sempurna, kasih yang nyata atas setiap kami. Oh terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada
keduanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, oh tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Tiada duanya kasih-Mu selalu menyertaiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Buat kasih-Mu Tuhan, kami kan menari dan bersuka karena-Mu Yesus. Menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari, kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Mari menari dan bersuka, oh Yesus, karena-Mu oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Dan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Oh, kami kan menari dan bersuka karena-Mu Tuhan.
sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami seperti rusa yang rindu aliran sungai-Mu. Oh, terima kasih. Menari dan bersuka, menari dan bersuka karena-Mu Yesus. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Mari menari dan bersuka, bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air bagai rusa selalu. Ku hidup dalam-Mu, hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang Tuhan berikan. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu, sehingga kami pagi ini boleh kembali mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan di hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu. Haleluya, amin, amin. Iya, shalom saudara. Kita berjumpa kembali pagi hari ini. Saya percaya kita semua bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan firman Tuhan hari ini terambil dari Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat yang kita mulai ayat yang ke-17 ya. Efesus 4 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Iya, saudara, Efesus pasal 4 hari ini mengingatkan setiap kita untuk kita boleh sungguh-sungguh ya terus dibaharui di dalam Tuhan. Ayat ini berkata, ayat 17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Saudara, jadi ternyata banyak orang di dalam jemaat, termasuk jemaat di Efesus ini, mereka itu sudah ada di dalam kumpulan berjemaat atau bergereja. Tetapi sesungguhnya mereka itu adalah kumpulan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi sekali lagi selalu saya ingatkan, jangan hanya puas menjadi orang Kristen, tapi kita harus sungguh-sungguh menjadi orang yang mengenal Tuhan, mengenal rencana Tuhan dan mengenal setiap kehendak Tuhan dalam hidup kita. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus, saudara ya. Dia bilang, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Apa ciri-ciri orang yang tidak mengenal Allah itu? Yang pertama adalah pikirannya itu sia-sia.
Saudara yang terkasih, kalau orang itu pikirannya sudah sia-sia, pasti perbuatannya sia-sia, hidupnya sia-sia, semua yang dia lakukan juga sia-sia. Ya, karena itu kita ini sering melihat dan mendapati bahkan di sekeliling kita orang yang menyebut dirinya Kristen, bahkan mungkin sudah pelayanan di gereja, terlibat dalam segala kegiatan, bahkan mungkin majelis pendeta atau siapapun. Tetapi kalau hidup kita ini tidak mengenal Allah, maka pikirannya itu sia-sia, sehingga dia melakukan perkara-perkara yang sia-sia juga. Harusnya kita ini ketika mengenal Tuhan, saudara, pikiran kita ini menjadi pikiran yang dibaharui. Kita tidak lagi melakukan hal-hal yang sia-sia. Contoh, masih banyak orang yang mengatakan dirinya orang Kristen, majelis, pendeta bahkan, tapi mereka melakukan hal-hal kegelapan, mabuk-mabukan, minum-minuman keras, bahkan merokok dan melakukan segala hal yang sia-sia. Kalau kita pikir dengan akal budi yang Tuhan berikan, sebenarnya semua itu apa keuntungannya bagi kita? Rasul Paulus berkata, segala sesuatu itu kamu tidak ada yang melarang untuk melakukan. Apa saja yang kamu mau lakukan, lakukan. Tetapi apakah itu berguna? Apakah itu bermanfaat? Sekarang kita lihat orang-orang yang terikat dengan minuman keras, mereka mabuk, yang terikat dengan rokok, itu faedahnya bagi hidup kita tuh apa? Apa yang membawa kebaikan gitu ya? Kalau kita benar-benar pikiran kita sudah dibaharui. Bahkan orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah, mereka tidak akan melakukan hal-hal yang sia-sia. Contoh, kita membuang waktu dengan kita bermain game seharian, dengan kita bermain handphone tanpa ada arah atau tujuan yang pasti. Saudara, mari kita semua mulai memperbaharui diri dengan cara kita memiliki pikiran yang benar. Karena kalau pikiran kita sia-sia, maka kelakuan kita sia-sia, perbuatan kita sia-sia, maka dalam hidup yang singkat ini kita tidak akan memperoleh apa-apa, apalagi memperoleh tujuan Tuhan. Ingat, kita hidup ini hanya sementara. Alkitab berkata 70 tahun, itu pun kalau nyampe, banyak yang tidak nyampe. Kita harus terus menghitung hari ini, berapa banyak waktu yang tersisa bagi kita. Mari jangan punya pikiran yang sia-sia. Apalagi pikiran sia-sia, berantem dengan orang, kepahitan, marah, dendam yang dibawa terus, disimpan di hati. Ini kan semua sia-sia. Buat apa, saudara? Kita hidup dengan kepahitan, dengan dendam, dengan amarah yang tidak berkesudahan. Yang ada hidup kita aja ini yang akan rugi. Makanya Rasul Paulus menegaskan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang pikirannya sia-sia, melakukan yang sia-sia. Dan ayat 18 dikatakan pengertiannya yang gelap. Orang kalau tidak mengenal Tuhan itu, pengertiannya, cara berpikirnya itu gelap, boro-boro bisa melakukan yang terang atau kebaikan atau kebenaran. Pengertiannya saja gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Orang yang tidak mengenal Tuhan itu hidupnya jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Ini bukan berbicara tentang datang ibadah di gereja. Oh, saya itu tiap minggu loh Bu ke gereja. Enggak. Orang yang memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan itu berbicara tentang kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu bukan hanya digambarkan ketika ada di gereja, saudara, tetapi kita membangun kehidupan kita di dalam kebenaran, dalam firman, bahkan hidup kita terus setiap hari dibaharui dan dibaharui. Kenapa, saudara? Karena hanya orang-orang yang mengalami Tuhan, pikirannya dibukakan, pengertiannya diterangi, mereka lah yang akan melihat hidup yang berkualitas di dunia ini. Nasibmu akan berubah, saudara. Tidak ada nasib yang tidak dapat diubahkan. Tetapi saya selalu berkata, perubahan nasib itu akan diikuti oleh perubahan karakter. Waktu kita sungguh-sungguh memperbaharui hidup kita, kita menjadi orang-orang yang pikirannya tidak sia-sia, pengertiannya tidak gelap, tetapi di dalam terang, maka kita akan melihat
Semua itu kembali lagi kepada apa? Hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal Allah itu memiliki kehidupan yang jauh, ya, persekutuannya dengan Allah. Ya, mereka memang berkata mengenal Allah, tetapi mereka tidak bersekutu dengan Tuhan. Artinya apa? Orang yang bersekutu dengan Tuhan itu dimanapun dia tahu, dia menyadari ketika dia akan melakukan dosa, dia tahu Tuhan melihat, dia tahu hidupnya itu adalah milik Tuhan. Ya, dan akhirnya saudara, kalau orang hidup jauh dari Tuhan maka pikirannya gelap, pikirannya sia-sia, ya, karena kebodohan di dalam hati mereka. Apa yang membuat kita bisa menjadi manusia yang bijaksana dan pinter? Ya, hanya satu, firman Tuhan. Kalau saudara rajin membaca firman, hidupmu dipenuhi dengan firman, pikiranmu dipenuhi dengan firman, maka saya yakin dan percaya firman itulah yang akan mengubah karakter kita. Bahaya sekali saudara, orang yang tidak mengenal Tuhan itu, saudara, dikatakan ayat 19, perasaan mereka tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Orang yang tidak mengenal Tuhan itu perasaan mereka tumpul, udah mati rasa terhadap dosa. Bahkan dia melakukan dosa, dia berpikir itu adalah sebuah kebenaran. Orang kalau pikirannya tumpul, kita mau nasihati seperti apa juga itu saudara, ya susah, kecuali dia mau berbalik kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena itu saya berdoa, biarlah kita semua hari-hari ini semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan sampai perasaan kita menjadi tumpul sehingga kita ini mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran, segala macam dosa, segala macam hal-hal yang tidak berkenan, ya, bahkan ya kita menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Ya, saya berdoa supaya setiap saudara sungguh-sungguh diubahkan Tuhan. Kita semua menjadi manusia yang baru, yang senantiasa mengenal segala jalan-jalan Tuhan, agar hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapannya. Saudara, mari kita merenungkan firman ini, kita mau tundukkan kepala. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan saudara, membawa hidup kita kepada Tuhan. Hanya Dialah yang sanggup mengubahkan hidup kita. Hanya Dialah yang sanggup menjamah. Kuncinya hanya kita mau buka hati di hadapan Tuhan. Kuncinya kita berserah kepada Dia. Kuncinya kita mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, supaya hidup kita boleh sungguh-sungguh diubahkan dan dipulihkan. Mari datang kepada Tuhan pagi hari ini. Katakan, kami buka hati di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah kami buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami buka hati bagi-Mu Tuhan. Ambil alih seluruh hidup kami. Saat kami datang berserah kepada-Mu Bapa, saat kami membuka hati kami bagi Tuhan, maka saat itulah Tuhan Engkau ambil alih seluruh hidup kami. Apa yang tidak sanggup kami lakukan karena keterbatasan kami sebagai manusia, itu akan dilakukan oleh Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang mati bagi kami. Engkau menyerahkan seluruh hidup-Mu bagi kami, supaya kami menjadi ciptaan yang baru Bapa. Kami tidak mau hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kami mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Kami ingin menjadi orang-orang yang bukan hanya sekedar Kristen, tetapi kami mengenal Tuhan dan kebenaran-Nya.
Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia mencari Engkau, yang selalu bangun di pagi hari memandang wajah-Mu Tuhan. Berkati Tuhan dalam setiap kehidupan mereka, biar mereka terus mengalami pertumbuhan dalam iman, perubahan karakter, agar hidup kami semakin dibaharui. Berkati Tuhan setiap mereka yang hari ini sedang ada dalam pergumulan yang berat, sakit penyakit, masalah hutang piutang, apapun Tuhan turut bekerja. Biarlah hari ini menjadi hari yang penuh sukacita dan damai sejahtera bagi kami. Sertai setiap mereka yang bekerja Tuhan hari ini, yang bekerja di rumah, di luar kota, Tuhan menyertai, melindungi, menjagai, yang sekolah, yang kuliah, Tuhan juga menjagai. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa, agar hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan untuk setiap mereka juga yang berulang tahun pada hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri, ketika kami sungguh-sungguh hidup mencari perkenanan Tuhan. Kami berdoa semakin bertambah kedewasaan jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Engkau memberkati bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah anugerah-Mu tercurah bagi Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet, TNI, Polri juga Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa. Kami sama-sama menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami, Saudara, Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu Saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.